Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang masalah taklid. Karena memang masalah taklid ini masalah yang saya pikir sangat penting untuk kita faham. Karena posisi kita sebagai orang awam yang tidak tahu hukum-hukum dalam agama, bahkan kita tidak tahu dalil-dalilnya dalam agama, maka posisi kita persis seperti seorang pasien awam, sakit, dan dia untuk bisa sembuh, makan obat dengan benar, maka dia akan merujuk kepada dokter yang ahli, sehingga dia akan berikan kepada kita resep atau obat, lalu kita makan dan kita sembuh. Dokter tersebut ketika memberikan kepada kita resep, kita hanya percaya saja kepada si dokter. Berdasarkan rasa percaya kita kepada dokter, kita nggak perlu bertanya, ini obat ini komposisinya apa, terdiri dari apa, obat ini bagaimana dokter bisa resepkan untuk saya, bukan obat yang lain. Kita tidak perlu bertanya seperti itu, karena memang kita percayakan urusan yang kita tidak mengerti kepada orang yang mengerti. Itu adalah bagian dari cara hidup manusia di dunia ini. Nah, itu namanya taklid. Oke, sekarang masalah agama lebih luas daripada masalah kesehatan jasmani kita. Karena kita harus tahu bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana haji kita, bagaimana humus kita, dan sebagainya. Dan tentu itu punya dalil-dalilnya yang banyak yang kita nggak tahu, maka kewajiban kepada kita adalah merujuk kepada mujtahid atau marja yang memang betul-betul pakar di dalam ilmu tersebut serta memiliki persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, oke, saya ingin bacakan hal yang berkaitan dengan taklid ini dari seorang yang bertanya kepada marja, Sayyid Ali Khamenei. Seorang ayah bertanya begini. Dia bilang, "Satablugh ibnati sinnut taklif qariban." Dia bilang, anakku ini, anak perempuan aku ini sekarang usianya misalnya 7 tahun, 8 tahun. Tidak lama lagi anakku ini akan sampai pada usia taklif, usia baligh. Kalau perempuan 9 tahun. Atau dia haid lebih awal. Kalau belum haid tapi sudah 9 tahun, itu namanya sinnut taklif, dia udah baligh. Laki-laki mimpi basah, atau kalau belum mimpi sampai usia 15 tahun, maka dia disebut sebagai usia taklif atau usia baligh. Jadi dia bilang, anakku sudah mau sampai pada usia taklif, dan dia wajib memilih marja taklidnya. Dia harus kembali, siapa nih marja taklid yang harus dia ikuti dan dia taklid. Madza yajib alaina ittijahwa, gimana kewajiban saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya yang sudah mau masuk usia taklif ini. Ini pertanyaan untuk kita semua nih yang punya anak ya. Anaknya sudah mau masuk usia baligh, sementara ketika dia masuk usia baligh dia harus punya marja yang kepadanya dia merujuk hukum-hukum agamanya, dia menjalankan fatwanya. Nah, itu kewajiban orang tua untuk membimbing anaknya tersebut. Maka jawaban Said Rahbar dibilang, idza lam taltafit hiya binafsiha ila wadhifatiha syar'iyyah fi hadzal mawrid, apabila anak perempuan yang mau masuk usia baligh tersebut tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, atau anak laki-laki kita mau masuk usia 15 tahun nggak ngerti kepada siapa dia harus bertaklid, dan dia tidak juga mengerti bagaimana kewajiban dia secara agama, maka fataklifukum bin nisbah ilaiha huwal irsyad wa taujih, maka kewajiban si ayah atau si ibu adalah membimbing anaknya, memberitahu anaknya. Jadi
ayah dan ibu harus tahu dia taklid kepada siapa. Paling tidak dia harus tahu siapa saja marja taklid yang ada. Dan dengan itu dia bisa bercerita dan memberitahu kepada anaknya. Ketika anaknya masuk usia baligh, maka dia tahu kepada siapa dia merujuk dan bertaklid. Demikian yang mudah-mudahan insya Allah akan membantu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.